Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali meneruskan pelajaran kita membaca dan juga mentelaah kitab Al-Ubudiyah tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Di pertemuan kita kali ini akan kita sedikit baca ulang matan yang sebetulnya juga kita telah baca kemarin, yaitu di halaman 47. Coba kita baca matan dari wahaulai asbatu al-qada wal qadar. Meskipun ini matan kalimat ini sudah pernah kita baca di pertemuan yang lewat, namun supaya ini sinkron dengan pembahasan sebelum dan setelahnya, coba kita baca ulang. Maka di kalimat ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wahaulai asbatu al-qada'a wal qadara. Maka mereka menetapkan qada dan qadar, yaitu golongan Jabariyah. Wa nafau al-amra wan nahya, dan mereka meniadakan perintah dan larangan, yaitu mereka meniadakan iradah syariah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memberlakukan kewajiban untuk patuh pada perintah Allah dan harusnya meninggalkan larangan Allah, larangan-larangan Allah fi haqqi man syahida al-qadara, bagi orang yang dia telah menyaksikan tentang masalah takdir, yang kita istilahkan kemarin dengan tingkatan apa? Syahadah. Yaitu dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu dan Allah mewujudkan kehendaknya kepada semua makhluknya. Dan ini mereka pahami seolah-olah hamba itu dipaksa untuk mewujudkan melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini makna man syahida al-qadar di sini. Idza lam yunkinuhum nafyu dzalika mutlaqan. Apabila tidak bisa bagi mereka untuk meniadakan iradah syariah secara mutlak. Ya, karena tidak mungkin. Kalau mereka meniadakan iradah syariah secara mutlak, maka jelas sudah mereka keluar dari Islam. Karena secara mutlak meniadakan iradah syariah. Semua orang itu bebas melakukan apa yang mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka menganggap perintah larangan ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, kalau mereka seandainya melakukan hal ini, jelas sesatnya. Kesesatannya lebih nampak jelas. Maka tidak mungkin bagi mereka untuk meniadakan secara mutlak perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mereka setengah-setengah dalam hal ini. Pada saat menyikapi iradah kauniyah, mereka ghulu. Mereka mencurahkan keyakinan mereka untuk hal ini, iradah kauniyah, sampai mereka ghulu berlebihan batas dalam masalah iradah kauniyah. Adapun untuk iradah syariah berkaitan tentang kewajiban mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, beban taklif yang kita bahasakan dan beban taklif kemarin, taklif ataupun beban syariat, maka mereka setengah-setengah. Maka untuk sebagian golongan, yaitu golongan awam, ini mereka tetapkan taklif. Namun bagi golongan yang sudah khas, sudah sampai tingkatan syahadah dengan pengertian menurut mereka, mereka tiadakan taklif. Sudah tidak berlaku taklif lagi.
dengan klaim, dengan menganggap bahwasanya sudah menyaksikan tentang takdir Allah, yaitu Allah menghendaki segala sesuatu untuk terjadi dan Allah wujudkan itu pada makhluknya. Maka seolah-olah hamba itu majbur, ya, dipaksa, ya, dia tidak punya keinginan untuk melakukan. Wa qaulu haula'i syarrun min qaulil mu'tazilati. Maka perkataan mereka ini, ya, pendapat mereka ini, keyakinan mereka ini syarrun, lebih jelek, min qaulil mu'tazilati, daripada perkataannya Mu'tazilah, daripada keyakinannya Mu'tazilah. Ya. Kalau Mu'tazilah, maka sebagaimana kita sampaikan kemarin, bahwasanya mereka tidak bisa memahami tentang terjadinya maksiat. Mereka tidak bisa mengerti bahwasanya terjadinya maksiat itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mudahnya adalah mereka tidak mengimani takdir-takdir yang jelek, ya, berkenaan tentang takdir kauniyah Allah Subhanahu wa taala atau iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa memahami itu. Mereka tidak bisa menerima itu juga takdir Allah, itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mereka mengatakan bahwasanya maksiat itu adalah yang melakukan hamba, dan Allah baru tahu itu adalah terjadi maksiat setelah maksiat itu dilakukan oleh hamba. Artinya sebelum maksiat itu terjadi Allah tidak tahu akan terjadi maksiat. Yang kemarin kita sampaikan konsekuensinya fatal. Maka menganggap adanya nakas, ketidaksempurnaan pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dilihat dari sisi niatnya, kalau kita lihat dari sisi niatnya, sebenarnya niat Mu'tazilah ini kalau boleh kita katakan mengandung, ya, unsur niat yang baik, cuman mereka keblinger dari sisi lebih mengutamakan akal daripada wahyu, dan tidak merujuk kepada pemahaman ulama-ulama senior, tidak merujuk kepada pemahaman ulama salaf, sehingga mereka menyimpang. Maka di antara akar permasalahannya adalah mereka tidak mau menerima bahwasanya terjadinya maksiat itu adalah juga atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ingin sucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Namun dengan cara yang salah, akhirnya menimbulkan hasil yang salah pula. Yang berbeda dengan golongan orang yang dia beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk melegalkan apa yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan. Cuman ini bedanya adalah membagi dua. Kalau orang awam ini harus mengerjakan syariat, kalau orang yang khas ini sudah gugur darinya syariat. Maka kita ambil sudut pandang kita untuk yang golongan khas ini. Untuk golongan yang khas ini, kenapa kok sampai seperti itu? Kenapa kok curang seperti itu? Hanya golongan yang khas ini saja yang gugur syariatnya. Dan pembicaraan seperti ini adalah pembicaraan kalau seandainya mereka melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok sudut pandangnya, titik beratnya itu adalah ketika mereka melakukan maksiat? Kenapa itu yang dibicarakan? Ketika kita katakan Anda melakukan maksiat kemudian beralasan kami sudah khas, maka tidak berlaku lagi hukum taklif, misalkan demikian. Atau mungkin murid-murid masyayikh yang sudah sampai tingkatan khas ini kemudian menjelaskan kepada orang awam, ini guru kami sudah khas, sehingga yang kalian lihat dia minum khamar itu sebenarnya bukan minum khamar, mata kalian yang salah, bukan guru kami yang salah. Sampai dalam tahapan taklid seperti itu, dalam tahapan ta'assub seperti itu, fanatik buta seperti itu. Kenapa titik beratnya ketika maksiat, bukan ketika taat membicarakan seperti itu? Kenapa senantiasa berhujah dengan takdir untuk maksiat? Kenapa tidak untuk ketaatan juga kalian berhujah untuk berhujah dengan takdir? Maka ditinjau dari
niat tadi, niat munculnya pemahaman yang nyeleweng, ya, dari sisi ini maka Mu'tazilah masih lebih mending. Mu'tazilah kita katakan apa dari sisi ini. Kita kata ini bukan artinya kita membela Mu'tazilah. Tidak, kita katakan masing-masing punya penyimpangan pada titik beratnya masing-masing. Namun kalau kita timbang-timbang mana yang lebih jelek dari sudut pandang ini, dari sudut pandang ini, bahasa mudahnya niat tadi. Kalau golongan yang tadi, yang dia menggunakan pemahaman Jabariyah, mereka gunakan pemahaman ini untuk apa? Melegalkan maksiat yang dilakukan oleh golongan khas. Sedangkan tadi Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu baru mengetahui terjadinya maksiat setelah hamba melakukan maksiat. Dan ketika Allah mengadab hamba karena maksiat, itu adalah karena Allah itu mengadab hamba, dan hamba itulah yang melakukan maksiat dan mewujudkan maksiat dan menciptakan kemaksiatan itu, bukan Allah. Maka mereka meyakini dengan keyakinan yang salah ini, di antara niat mereka, dalam tanda kutip ya, niat baik mereka dalam tanda kutip adalah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tercela. Cuman ternyata akhirnya apa? Keblinger salah. Karena caranya juga salah. Maka dari sudut pandang ini, maka yang namanya Mu'tazilah itu masih lebih mending daripada golongan orang yang menggunakan pemahaman Jabariyah kemudian membagi orang jadi dua. Yang ini masih berlaku syariat untuk orang awamnya, sedangkan orang khas ini sudah tidak berlaku syariat. Wa qaulu haula'i syarrun min qaulil Mu'tazilah. Maka perkataan mereka ini, pendapat mereka ini, pemahaman mereka ini lebih jelek daripada pemahaman Mu'tazilah. Sekali lagi dari sudut pandang tadi kita sampaikan niatnya tadi. Lihada, oleh karena inilah, lam yakun minas salafi min haula'i ahadun. Perhatikan. Oleh karena inilah, mereka itu tidak punya seorang pun ulama salaf dalam masalah ini. Nggak ada salafnya. Sama sekali tidak ada pendahulunya dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ataupun generasi para ulama setelah mereka, itu sama sekali nggak ada salafnya. Kalau mau ditelusuri ke atas, itu sama sekali tidak ada salafnya. Maka membagi golongan jadi dua, awam dan khas, itu sama sekali tidak ada ulama salafnya, tidak ada pendahulunya. Boro-boro dari kalangan sahabat, dari kalangan ulama-ulama terkemuka pun sama sekali tidak ada yang menyikapi, yang bersikap dengan sikap demikian, membagi jadi dua. Kenapa? Karena pembagian jadi dua ini harus melakukan syariat, ini bisa gugur syariat, ini adalah sebuah pembagian yang tidak adil. Dan Islam adalah agama yang adil. Kalau seandainya Islam itu adalah memang membagi dua seperti itu, maka Islam bukan agama yang adil. Dan ini memang merupakan sebuah ketidakadilan. Oleh karena itulah, akhirnya banyak orang yang kemudian mengaku ataupun berusaha untuk menjadi tingkatan yang khas, supaya apa? Supaya punya keistimewaan ini, supaya dianggap wali, punya karomah ataupun yang lain, dengan makna yang menurut mereka, bukan dengan makna yang sebenarnya hakiki, dan juga supaya mereka apa? Gugur dari mereka hukum syariat. Sebagian orang yang berpemahaman sufiah ekstrim demikian. Tidak semuanya, kita katakan tidak semuanya, tapi ada yang ekstrim di antara mereka sampai dalam kadar demikian kesesatannya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini
sebuah faedah yang penting bagi kita, kalimat lihada lam yakun minas salaf min haula'i ahad. Nah, oleh karena itulah mereka sama sekali dalam hal ini tidak punya salaf seorang pun. Padahal dalam masalah beragama kita harus ada salafnya. Nah, nggak boleh kita membuat cara beragama baru, keyakinan beragama baru, tidak boleh. Harus ada salafnya, harus berdasarkan atas sumber yang jelas. Nah, ini dalil dari Al-Quran. Nah, kemudian istimbatnya betul. Kemudian ini dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diteliti hadisnya sahih atau tidak. Kemudian apakah istimbatnya juga betul. Maka untuk memahami agama harus ada salafnya dan harus ada dalilnya, dan harus sesuai dengan pemahaman generasi terbaik, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang meneruskan mereka. Wa haula'i yaj'aluna al-amra wan nahya lil mahjubina alladzina lam yashhadu hadhil haqiqata al-kauniyata. Maka haula'i, mereka ini, yaj'aluna, menjadikan al-amra wan nahya, kewajiban untuk mematuhi perintah Allah dan kewajiban untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, lil mahjubin. Nah, mereka jadikan ini wajib dilakukan oleh mahjubin, orang-orang yang terhalangi, orang-orang yang tertutupi. Nah, yaitu untuk orang awam. Nah, kenapa diistilahkan dengan mahjubin? Ya, karena mereka terhalangi dari ma'rifatullah. Nah, mereka terhalangi dari ma'rifatullah menurut versi mereka. Sekali lagi, ma'rifatullah bukan dengan pengertian sebenarnya, tapi ma'rifatullah menurut versi mereka. Yang kemarin kita sampaikan bahwasanya ma'rifatullah di antara menurut mereka adalah keyakinan mereka terhadap hakikat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkehendak, kemudian Allah mewujudkan kehendaknya kepada makhluk. Nah, kemudian seolah-olah makhluk itu dipaksa sehingga dia tidak menisbatkan perbuatannya itu adalah perbuatannya sendiri, tapi nisbatkan itu kepada Allah. Nah, taat ataupun maksiat itu semuanya adalah Allah yang menghendaki dan Allah yang menggerakkan saya. Nah, maka kemudian ini bermasalah karena mereka menisbatkan maksiat dan sifat buruk kepada Allah. Padahal itu bukan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka mereka jadikan perintah dan larangan ini wajib dilakukan oleh mahjubin, itu orang awam. Alladzina, yang mereka ini adalah orang-orang yang lam yashhadu hadhihi al-haqiqata al-kauniyata. Tidak sampai tingkatan syahadah tentang hakikat kauniyah. Walihada, oleh karena inilah, yaj'aluna man wasala ila syuhudi hadhil haqiqati yaskutu anhu al-amru wan nahyu. Oleh karena inilah mereka jadikan orang yang telah sampai pada tingkatan syahadah untuk hakikat kauniyah ini, gugur baginya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan innahu sara minal khassati. Sesungguhnya dia sudah termasuk, dia menjadi orang yang khas, orang yang khawas, orang yang istimewa. Maka sungguh aneh, orang yang tidak taat perintah justru dijadikan sebagai golongan yang khas, sebagai golongan yang istimewa, yang dikatakan sebagai golongan yang ma'rifatullah, mencapai tingkatan ma'rifatullah. Maka ini sebuah keanehan. Padahal golongan terbaik umat ini, generasi terbaik umat ini, itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat mereka istimewa? Maka jawabannya adalah karena mereka taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ta'na, kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka golongan terbaik kita, generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, taat kepada perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, kuntum
khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah nampakkan kepada manusia. Kenapa demikian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di antara alasannya adalah Allah katakan karena kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Maka bagaimana mungkin kok ada orang yang mengatakan bahwasanya ada golongan yang khos, sudah sampai tingkatan khos, kemudian gugur syariat. Tidak ada lagi ketaatan, kemudian tidak ada lagi meninggalkan larangan. Dianggap khos, dianggap istimewa. Maka ini merupakan sebuah hal yang berkebalikan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiin, tabiut tabiin, dan para ulama-ulama terkemuka yang menjadi penerus mereka. Maka sama sekali tidak ada salafnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian sekelumit tentang kalimat-kalimat yang kita baca pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah taala akan kita baca syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi pada pertemuan berikutnya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.